Baik, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan firman Tuhan walaupun jadwalnya adalah jadwal Pak Penatua Yuke, tapi beliau berhalangan sehingga hari Senin sore beliau sampaikan kepada saya untuk minta ganti. Ya, ada satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari perumpamaan tentang talenta yang membicarakan tentang bagaimana memupuk tanggung jawab. Namun dalam bagian ini saya membawa kita untuk melihat satu bagian lagi dari perumpamaan yang masih berkenaan dengan hal kerajaan surga. Tetapi di dalam perenungan kita akan melihat bagaimana kesempatan yang hilang itu. Oleh sebab itu kita bersama-sama membaca dari bagian Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum pria bersama-sama kita membaca ayat pertama, kaum wanita membaca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Kaum pria 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sama, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa yang akan saatnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang hilang. Itulah tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Ketika kita bicara tentang yang namanya kesempatan. Kesempatan itu sangat berharga. Bukan hanya orang benar, bukan hanya orang baik yang menginginkan satu kesempatan, mencari kesempatan. Orang jahat pun berusaha untuk mencari kesempatan. Bahkan kalau kita membaca di dalam beberapa bagian, dosa pun berusaha untuk mencari kesempatan supaya bisa menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kemudian kita membaca kisah Yudas ketika ia mengkhianati Tuhan Yesus sang gurunya, ia pun berusaha untuk mencari kesempatan. Mana kesempatan yang terbaik? Mana kesempatan yang tepat? Mana kesempatan yang betul-betul bisa ia pergunakan untuk menangkap gurunya dan menyerahkan gurunya kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi. Bahkan orang-orang Farisi, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat pun mencari kesempatan. Kalau mereka kemudian bisa menangkap Yesus dalam kesempatan yang baik. Demikian juga dalam banyak kehidupan kita, saya pikir bahwa kita punya kesempatan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Kesempatan itu memang sangat penting dan sangat berharga. Itu bukan hanya mempengaruhi hal-hal yang sifatnya sementara. Itu bisa mempengaruhi hal-hal yang bersifat kekal. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh penulis Injil Matius dalam teks yang kita baca tadi, perumpamaan tentang hal kerajaan surga, itu bukan sesuatu yang main-main. Ketika Yesus
Ya, yang kemudian mengisahkan, memberikan hal kerajaan surga tentang seperti gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Dan seperti apa gadis-gadis yang bodoh, seperti apa gadis yang bijaksana, tentu kita sangat memahami bagian demi bagian. Kita sudah sangat familiar dengan cerita ini. Barangkali dari sekolah minggu, tunas, remaja, kita sering mendengar ini. Bagaimana gadis yang bodoh, bagaimana gadis yang bijaksana. Kenapa Yesus mengajarkan tentang perumpamaan kerajaan surga melalui bagian ini? Pasti ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan. Dan paling tidak dalam konteks tema yang kita bahas adalah bagaimana kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan yang bagaimana? Yang sebetulnya yang dimiliki oleh gadis-gadis baik yang bodoh maupun yang bijaksana. Mereka sebetulnya punya sama-sama kesempatan untuk apa? Untuk menjumpai seorang mempelai yang akan datang, yang mereka tunggu-tunggu. Mereka punya waktu yang sama. Mereka punya jam yang sama. Tetapi mengapa ada kesempatan yang sebetulnya hilang? Kenapa ada gadis yang tidak memiliki kesempatan untuk betul-betul masuk ke dalam satu tempat yang istimewa? Tempat yang menyukakan, tempat yang menyenangkan. Di sana digambarkan masuk ke dalam satu perjamuan kawin sang anak domba Allah. Wow, ini sesuatu yang sukacita sebetulnya. Tetapi sesuatu yang sukacita itu ternyata hilang begitu saja. Tidak mereka jumpai, tidak mereka dapatkan secara khusus berkenaan dengan gadis yang bodoh. Kalau saudara, teman-teman mungkin ya ke mall jalan-jalan, waktu lihat diskon pasti akan berpikir, ini kesempatan ini baju mahal. Ini celana mahal, ini sepatu mahal. Tapi diskonnya tinggi sekali. Wah, ini sampai diskon 70%, sampai diskon 50%, 70% misalnya. Bagi saudara mungkin, wow, ini kesempatan. Tetapi ketika saudara mengatakan ini kesempatan, namun saudara buka dompet atau saudara lihat di rekening saudara, oh ternyata nggak cukup. Ntar deh nanti. Mungkin besok balik lagi. Mungkin minggu depan atau bulan depan barangkali ada kesempatan lagi. Tapi waktu saudara kembali ternyata sudah tidak ada lagi. Enggak menyenangkan bukan? Enggak menyenangkan. Ada kesempatan. Tapi ternyata kesempatan itu hilang. Oleh sebab itu ketika bicara tentang kesempatan yang hilang, dari bagian ini sebetulnya kesempatan yang hilang kenapa? Kalau kita memperhatikan dari apa yang digambarkan oleh perumpamaan tentang hal kerajaan surga ini, ada satu perhitungan yang salah di sana. Ada satu perhitungan yang keliru. Perhitungan yang salah yang sepertinya apa? Yang bagaimana? Seharusnya mereka gadis yang bodoh membawa bukan hanya lampunya, bukan hanya pelitanya. Harusnya ada membawa minyaknya juga. Ini logika dari mana? Bawa lampu tapi nggak bawa minyak. Bagaimana lampu bisa nyala? Ya. Tetapi ada perhitungan yang salah, yang keliru. Sehingga ada kesempatan-kesempatan yang seharusnya ada, seharusnya bisa, tapi ternyata tidak. Hilang percuma. Di dalam banyak pengalaman perjalanan kehidupan kita, seringkali kita sebetulnya punya kesempatan. Tapi ternyata kesempatan itu hilang. Kenapa? Karena kita salah perhitungan. Beberapa kali orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi ahli Taurat ingin menangkap Yesus. Tapi mereka tidak bisa menangkap karena salah perhitungan mereka. Tidak tepat. Wah, ini masih terlalu ramai. Ini nanti terjadi huru-hara karena menjelang Paskah dan sebagainya. Salah perhitungan. Misalnya. Dan bahkan di dalam banyak hal sebetulnya kita punya salah perhitungan. Sehingga kesempatan yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita, kesempatan yang seharusnya menjadi kesempatan yang berarti, yang berharga bagi kita, tetapi karena salah perhitungan kita. Banyak orang celaka karena salah perhitungan. Orang mau terobos lampu merah, salah perhitungannya, akhirnya celaka. Kesempatannya yang seharusnya dia berusaha untuk menghindari barangkali. Ya, menghindari kecelakaan atau menghindari tilang misalnya, atau menghindari pelanggaran, tetapi salah perhitungannya. Sehingga kesempatannya pun
hilang. Kesalahan perhitungan. Maka bagaimana kita supaya kesempatan tidak hilang itu? Perhitungkan matang-matang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita perbuat? Sehingga apa? Kita tidak kehilangan kesempatan. Orang bisa kehilangan kesempatan misalnya. Wah, saya mestinya sampai kantor jam sekian. Tapi kesalahan perhitungan saya. Walaupun memang kondisi macet kadang kita di Jakarta tentu ada. Tetapi paling tidak orang-orang tertentu mikir ya. Oh ini macet nih misalnya aja. Atau kesalahan perhitungan sehingga kehilangan kesempatan. Yang seharusnya saya kuliah sekian tahun. Tapi perhitungan saya salah misalnya. Kenapa? Tentu ada banyak tantangan-tantangan yang ada banyak persoalan-persoalan yang lain yang sebetulnya yang membuat kesempatan kita menjadi hilang. Tetapi bukan hanya itu, kesempatan hilang juga kenapa? Ya sebetulnya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini sangat jelas dan sangat nyata dari apa yang disampaikan oleh teks yang kita baca tadi. Bagaimana mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Persiapan yang baik yang mana di sana? Nggak ada persiapan yang baik yang memang dilakukan oleh mereka. Sekiranya mereka mempersiapkan diri dengan baik, maka pasti mereka mengalami hal yang sama yang dialami oleh gadis yang bijaksana. Ini tidak mempersiapkan diri dengan baik sehingga kesempatan itu hilang. Kalau orang misalnya ya, bagi teman-teman yang pernah mungkin ya ikut tes, baik mungkin walaupun nggak semua di sini pernah ikut tes melamar pekerjaan atau melamar pada pegawai negeri sipil misalnya ya. Sebelum melamar itu karena ada waktu yang ditentukan, tanggal sekian berakhir. Ya, bahkan jam sekian akan berakhir berkasnya. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka kesempatan yang barangkali ada, kesempatan yang barangkali itu bisa menjadi bagian yang dia dapatkan. Tetapi karena tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kesempatan itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa hilang. Sehingga memang untuk mempersiapkan atau untuk menjalani kehidupan dengan satu hal yang baik, yang benar, atau supaya kesempatan tidak hilang ini, maka perlu mempersiapkan diri dengan baik juga. Ya, persiapkan diri dengan baik. Dalam hal apapun kita perlu. Sehingga apa? Betul-betul kesempatan menjadi kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan menjadi kesempatan yang sangat berarti. Karena itu kesempatan mahal. Kenapa? Kesempatan bisa hilang kenapa? Rasa percaya diri yang salah. Self confidence kita yang keliru. Maksudnya seperti apa? Pernah dalam satu sekolah ketika sang guru menjelaskan mata pelajaran, lalu setelah guru menjelaskan mata pelajaran, tentu dalam kelas itu ada anak yang pintar, ada anak yang sedang pintar, tapi juga ada anak yang kurang pintar. Waktu guru menjelaskan mata pelajaran, penjelasan selesai, lalu guru membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan dan memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa. Siswa yang pintar, ketika guru memberikan pertanyaan itu, dia di dalam hatinya langsung tahu, ini jawabannya. Saya tahu, ini jawabannya. Saya ingat penjelasan guru. Tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa sungkan di sana. Padahal dia tahu dan jawabannya itu benar. Tapi dia tidak menjawabnya. Ketika guru melemparkan kepada siswa, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan? Enggak ada satupun siswa-siswa yang mengangkat tangannya. Enggak ada satupun siswa yang merasa kemudian saya menjawab, saya layak, saya siap untuk menjawab. Enggak. Sampai pada akhirnya guru tunjuk salah satu di antara siswa yang ada. Ya, dan siswa yang ditunjuk itu bukan siswa yang tahu, ternyata siswa yang sedikit di bawah yang lain. Jawabannya salah. Jawaban salah, naik lagi gurunya. Siapa lagi? Enggak ada yang angkat tangan.
Tunjuk lagi kedua, jawabannya keliru, nggak tepat. Tunjuk ketiga, demikian juga. Sampai pada akhirnya lalu guru tunjuk kelima, siswa yang kelima tunjuk, jawabannya benar, tepat. Lalu siswa yang pintar tadi mengata, itu sesuai dengan jawaban yang ada dalam pikiran saya. Sesuai dengan jawaban yang ada di dalam benak saya. Sesuai dengan jawaban yang saya tahu. Tetapi begitu guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab dengan benar, yang menjawab dengan tepat tadi, sang siswa yang tahu, siswa yang pintar tapi dia tidak percaya diri untuk menjawab itu, dia merasa kecewa. Waduh. Dia merasa kehilangan kesempatan untuk bisa memberikan apa yang dia bisa berikan. Dia kehilangan kesempatan untuk bisa menunjukkan apa yang dia bisa tunjukkan sesuai dengan kapasitasnya dia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan. Bukan untuk mendapat satu pujian, tentu tidak. Tapi paling tidak, dia ingin sebetulnya punya kesempatan untuk memberitahukan kepada gurunya bahwa dia menerima dan menangkap, mengerti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Oleh sebab itu, kesempatan hilang bukan hanya sekedar kesalahan perhitungan, bukan hanya sekedar orang tidak mempersiapkan diri, tetapi juga ada rasa percaya diri yang salah. Kadang dalam banyak hal ya kita punya kesempatan ini, waktu dibuat undian gitu atau dibuat apa permainan, kadang, kita tahu nih, tapi kadang apa? Enggak percaya diri. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu dulu biasanya mereka buat kuis ya. Kadang saya perhatikan anak-anak sekolah minggu, sama ya, dulu waktu masih kecil saya perhatikan anak-anak saya. Padahal dia tahu, kadang dia nggak percaya diri. Kenapa kamu nggak angkat tangan tadi? Ragu, takut. Akhirnya ya orang lain yang duluan gitu ya. Misalnya, kenapa? Kesempatan ada, tapi rasa percaya diri untuk hidup, untuk menangkap peluang kesempatan itu ternyata tidak diberikan, tidak dilakukan, tidak dijalani. Maka gadis yang bodoh sebetulnya mereka punya kesempatan yang sama, iya. Mereka punya kesempatan yang sama dengan gadis yang bijaksana, mereka punya waktu yang sama, mereka punya tempat yang sama, tetapi betul-betul mereka bahwa rasa percaya diri mereka tidak ada di sana. Seharusnya kalau rasa percaya diri mereka betul-betul dipersiapkan untuk menyambut, menyongsong mempelai yang mereka tunggu, harusnya mereka siap sedia. Tetapi ternyata tidak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kehilangan kesempatan juga kenapa? Ada rasa takut. Takut gagal. Takut bersaing. Kenapa kamu gak maju? Oh takut. Kenapa takut? Antar kalah. Enggak gak bisa. Rasa takut. Padahal belum tentu, kita juga belum berjuang kan. Belum juga mencoba. Belum juga tampil kan. Tapi sudah ada rasa takut duluan. Ya, di dalam perjalanan kehidupan saya pun kadang saya mengalami hal yang sama. Takut. Benar gak ya? Takut, rasa takut itu sebetulnya sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Dan bahkan membuat kesempatan-kesempatan yang sebetulnya kita bisa raih, kita bisa capai, tapi karena rasa takut kita miliki, akhirnya apa? Ya udah, nggak usah dijalani, nggak usah dilakukan, nggak usah dibuat, nggak usah diikuti. Takut. Yang seharusnya orang bisa mengikuti kompetisi, memenangkan ya perlombaan dan sebagainya, tapi karena rasa takut. Karena itu dalam konteks ini juga sebetulnya penting bagaimana kita melihat orang lain, lalu kita memberikan support, dukungan pada mereka. Supaya rasa takut mereka sebetulnya terbangun, termasuk rasa percaya diri tadi. Kenapa pentingnya kemudian kita terus mendorong anak-anak, membangun kehidupan mereka, membangun rasa percaya diri mereka. Dan bahkan mempersiapkan mereka untuk, atau mengajar mereka untuk memanage rasa takut itu seperti apa. Supaya apa? Mereka akan diperhadapkan dengan berbagai kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau mereka terus diintimidasi, dikuasai dengan rasa takut, kesempatan untuk maju yang seharusnya mereka bisa dapatkan, barangkali mereka kemudian akan kehilangan kesempatan itu. Sehingga penting bagaimana rasa takut diatasi di dalam bagian ini. Bapak Ibu, kemudian kita melihat hal lain.
Ada satu keinginan yang salah di dalam diri sehingga apa? Kegagalan, sehingga kesempatan itu tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Sehingga kesempatan yang seharusnya menjadi bagian penting yang harus dia alami, yang harus dia lakukan, yang harus dia tangkap, tetapi ternyata hilang. Ada keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Keinginan yang keliru, keinginan yang salah ini seperti apa? Sehingga mempengaruhi kesempatan atau membuat kesempatan yang seharusnya bisa diterima, kesempatan yang harusnya menjadi bagian tetapi ternyata tidak. Nah, ini dalam hal ini tentu kita memperhatikan penting sekali. Keinginan yang salah seperti apa? Keinginan yang salah, ada kesempatan tapi sebetulnya keinginannya bukan yang itu, dia ada keinginan yang lain. Sehingga sebetulnya ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia. Ini loh kesempatannya. Tapi ada keinginan yang sebetulnya, saya nggak yang menginginkannya itu, saya ingin yang lain. Sehingga ya kembali dalam bagian ini, kemampuan untuk melihat, menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan itu penting sekali. Contoh keinginan yang salah yang mempengaruhi kesempatan. Ya, sebetulnya kesempatan untuk orang maju, untuk orang kuliah, untuk orang sekolah ada. Tetapi keinginannya, udahlah saya nggak mau keinginan itu, saya keinginan saya yang lain aja. Ya, sehingga apa? Peluang yang seharusnya dia miliki, peluang yang seharusnya dia dapatkan, peluang yang seharusnya dia punyai, akhirnya dia nggak dapatkan itu, hilang deh kesempatan. Karena dia paksakan satu keinginan yang sebetulnya, yang membuat dia kehilangan satu kesempatan. Dan hal yang sangat penting di dalam bagian ini sebetulnya ya, adanya ketidaktaatan. Itulah yang membuat kenapa kesempatan itu hilang. Di dalam konteks bacaan kita sebetulnya apa yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius atau apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan tentang hal kerajaan surga ini, inilah ketidaktaatan, inilah ketidaksetiaan, inilah ketidaktaatan 5 gadis yang bodoh itu. Gambaran ketidaktaatan sangat jelas. Serius sih enggak mereka? Betul-betul enggak sih mereka mau menjumpai seorang ya pengantin menyongsong mempelai laki-laki? Serius enggak? Kalau serius, kalau memang mereka taat, apa iya mereka enggak mempersiapkan sedemikian rupa? Kalau memang mereka setia, apa iya kenapa mereka enggak mempersiapkan sedemikian rupa? Adanya ketidaktaatan dan menganggap kesempatan itu sebagai satu kesempatan, ya udah nanti juga akan datang lagi. Menganggap apa yang dipercayakan sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. Sehingga apa? Kalau kesempatan itu hilang, maka apa yang terjadi? Mereka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa masuk, untuk bisa menjumpai mempelai laki-laki yang mereka nantikan. Habis deh. Ya. Sehingga apa dikatakan di sana, waktu mereka kembali, ya lalu pintu sudah tutup. Enggak ada lagi kesempatan. Dan bahkan dikatakan tidak dikenal. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kesempatan hilang, kesempatan diabaikan, kesempatan yang sangat penting, yang sangat berharga, apalagi bicara tentang bukan hanya yang sementara, tapi juga bicara hal yang sangat berharga. Wow, kesempatan ketika hilang, mau dicari, mau diulangi, bahkan menangis sampai meneteskan darah pun dari mata. Nggak akan terulang lagi. Itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani berkenaan dengan pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh Esau. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Too late, terlambat. Kesempatan ada. Kesempatan disia-siakan. Kesempatan yang berharga. Kesempatan dipandang hina. Wah,
Penulis Ibrani mengatakan walaupun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia nggak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahannya apa? Dia sudah menjual hak kesulungan kepada adiknya. Nggak mungkin, ya udah saya kembalikan lagi ini mangkok ini makanannya, ini kacang merahnya, udah deh hak kesulungan ku ambil lagi. Nggak bisa lagi. Karena sudah memandang begitu rendah, begitu hinanya hak kesulungan. Sehingga ketika dia datang kepada ayahnya, kepada Ishak untuk memohon berkat, ternyata berkat sudah diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Sehingga waktu dia datang, tidak ada lagi kah berkat yang ada padamu ayah? Enggak ada lagi kah berkat yang kau bisa berikan kepadaku? Enggak ada lagi. Sudah kuberikan kepada adikmu. Menangis dengan mencucurkan air mata, dan bahkan air matanya darah sekalipun enggak akan bisa mengembalikan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan. Kesempatan telah hilang. Hal ini sama dengan misalnya ketika anak muda di dalam pergaulan mereka yang buruk, lalu kisah di mana mereka ini pasangan sebelum menikah, lalu karena mereka saking mengatakan satu cinta dengan yang lain atas nama cinta, lalu mereka melakukan hubungan di luar pernikahan. Pada akhirnya terjadilah kecelakaan. Kalau orang yang sudah menikah mengatakan ini sakit baik, ya, tapi bagi orang yang kedua anak muda ini sakit yang tidak baik. Tetapi mereka mau menyesal bagaimanapun. Mereka mau kembali kepada satu peristiwa di mana mereka hidup di dalam kekudusan kesucian itu, nggak bisa lagi. Penyesalan, waktu sudah terlambat. Penyesalan tidak ada guna lagi. Sehingga apa? Kesempatan sudah dilewatkan untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk hidup dalam cinta kasih Tuhan. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, maka ketika bicara tentang betapa berharganya sebuah kesempatan itu, disinilah kita memahami. Kesempatan tentu sangat penting. Kehilangan kesempatan mendatangkan suatu penyesalan yang besar. Maka apa yang dialami oleh gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh, ketika mereka datang, lalu mereka ketuk pintu, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu ini. Bukan hanya sekedar, wah ini kan gadis yang tadi cari minyak ke warung atau ke mana, lalu datang kembali dibuka. Enggak, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kesempatan sudah diberikan kepada. Dan bahkan kalau kita membaca beberapa bagian, maka kesempatan Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk bertobat. Kesempatan Tuhan sudah berikan kepada setiap orang untuk menerima dia. Sehingga jangan salahkan Tuhan, kenapa saya binasa? Kenapa saya tidak hidup seperti yang lain? Di dalam cinta kasih kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak adil? Bukan persoalan itu. Kalau kita membaca tulisan Paulus kepada Timotius, dia mengatakan, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap mereka untuk bertobat. Kesempatan itu ternyata terus ditekan oleh manusia. Kurang apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada Firaun melalui mujizat-mujizat yang dinyatakan. Kurang apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada Firaun melalui kehadiran Musa yang terus menyatakan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu. Maka kesempatan yang besar jangan pernah sia-siakan. Kehilangan kesempatan mendatangkan penyesalan yang besar, penyesalan yang mendalam. Memang dalam konteks tertentu kita akan memahami, ya, jangan pernah berada terus dalam satu penyesalan, tetapi bangkitlah. Bangkit, bangun. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Sehingga ketika kita memahami bagian ini, maka bagaimana kita rindu, kita melihat kehidupan kita ke depan.
bila tidak ingin ada penyesalan panjang dalam hidup ini, maka mari mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada yang diberikan kesempatan untuk studi. Ada yang diberikan kesempatan untuk melayani. Ada yang diberikan kesempatan untuk bekerja berkarya sedemikian rupa. Dan kesempatan itu Tuhan berikan sebagai anugerahnya bagi kita. Sehingga kesempatan itu perlu dipergunakan, perlu ditangkap, perlu dijalani. Sehingga dengan demikian, ya Paulus juga mengingatkan, nggak usah jamu-jamu, nggak usah bosan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang terbaik tentunya. Yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, menolong sesama. Karena memang ada datang waktunya di mana tidak ada lagi kesempatan. Sudah terlambat, tutup. Hari tidak lagi siang. Hari sudah malam. Maka sudah habis. Sama waktu Musa memerintahkan kepada umat Israel, siapa yang ingin mengambil bagian di dalam pembangunan kemah suci ini, yang ingin mengambil bagian di dalam pembangunan tempat ibadah ini, bagi mereka yang menangkap kesempatan itu, mereka segera datang, bawa berkat mereka, bawa harta mereka, bawa uang mereka. Tapi ketika Musa katakan, sudah cukup, tutup, bawa pulang hartamu, bawa pulang uangmu, bawa pulang apa yang kau bawa itu. Waduh, nyesek gitu ya. Nggak bisa lagi, ini masih ada, ini udah, kita bagaimana, kita simpan lagi. Enggak, Musa katakan cukup, stop. Maka penting, kesempatan harus ditangkap, kesempatan harus diterima, kesempatan harus dijalani. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik, berbuat benar kepada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, rekan pelayanan kita, keluarga kita. Yuk, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita bisa mengajar mereka, ajarkan. Kesempatan untuk bisa mengajarkan mereka, ajarkan. Karena enggak selamanya kita bisa mengajarkan mereka. Selagi mereka punya kesempatan, selagi kita punya kesempatan untuk diajar juga, belajar juga. Inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kita terus diingatkan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa tangkap, kita bisa pakai, kita bisa pergunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, betul-betul kita melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.